Rumah Sakit dan Pendidikan James Riyadi dan Laboratorium Kloningan Jokowi Palsu. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Dibongkar ke rakyat Indonesia, ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Banyak orang tidak menyadari bagaimana seorang pemimpin bisa diatur seperti boneka oleh kekuatan besar. Rahasia ini melibatkan orang-orang kaya dan berkuasa. Nama mereka adalah James Riyadi dan Luhut Panjaitan. Mereka bukan sekadar pengusaha, tetapi pengatur panggung politik Indonesia. Dan sekarang, ada hal yang lebih mengerikan, dugaan penciptaan kloningan Jokowi. Rahasia ini perlu dibongkar agar rakyat Indonesia tahu kebenarannya. Bab 1, awal dari semua, dari Solo ke dunia. Kisah ini dimulai di Solo. Tahun 2005, Jokowi masih menjadi pengusaha mebel yang sederhana, tidak berpendidikan, tidak bisa berbahasa Inggris, bahkan bicara pun belepotan. Tetapi tiba-tiba, jalan hidupnya berubah. Ia masuk politik, menjadi wali kota Solo pada 2005. Siapa yang mengangkatnya? Di balik layar, ada James Riyadi dan jaringan besar yang sangat kuat. Mengapa mereka peduli pada seorang pengusaha kecil? Karena mereka membutuhkan orang yang mudah dikendalikan. Tahun 2010, Jokowi mulai sering bertemu orang-orang penting yang didorong oleh jaringan bisnis besar. Tidak lama, ia didorong menjadi gubernur Jakarta pada 2012. Semua ini bukan kebetulan. Dukungan media, dana, dan strategi dikendalikan oleh kekuatan besar yang menginginkan pemimpin yang patuh. Tahun 2014, Jokowi maju menjadi presiden. Di baliknya, ada Luhut Panjaitan. Luhut adalah pengatur strategi yang sangat cerdas, dan ia tahu siapa yang bisa dijadikan wajah untuk kepentingan mereka. Jokowi pun naik menjadi presiden, dan sejak saat itu, ia seperti boneka yang dipermainkan. Bab 2, pertemuan dengan kekuatan dunia. Ada hal yang jarang diketahui rakyat. Tahun-tahun 2011 sampai tahun 2012, sebelum Jokowi menjadi gubernur, ada upaya memperkenalkan dirinya ke tokoh-tokoh asing. Bahkan, menurut berbagai sumber, ada pertemuan yang membuat Jokowi dikenal oleh jaringan internasional. Nama Hillary Clinton pernah disebut dalam pembicaraan ini. Mengapa sampai ke sana? Karena para pengendali ingin memastikan Jokowi bukan hanya pemimpin lokal, tetapi juga diterima oleh kekuatan luar negeri. Bab 3, rahasia kloningan Jokowi. Inilah bagian yang membuat banyak orang terkejut. Setelah Jokowi menjadi presiden, muncul dugaan yang lebih gila. Mereka tidak hanya mengendalikan Jokowi, tetapi menciptakan banyak kloningan Jokowi. Mengapa? Karena mereka ingin kekuasaan ini tidak pernah goyah. Dengan kloningan, mereka bisa menciptakan sosok yang selalu tampil, bahkan bila ada risiko terhadap yang asli. Bagaimana caranya? Disinilah peran James Riyadi menjadi sangat penting. James bukan hanya pengusaha, ia juga pendiri banyak lembaga pendidikan dan kesehatan yang canggih. Bab 4, lembaga James Riyadi yang sangat kuat. James Riyadi mendirikan Sekolah Pelita Harapan sejak tahun 1993. Sekolah ini ada di berbagai kota besar di Indonesia. Ia juga mendirikan Universitas Pelita Harapan UPH pada tahun 1994, yang punya Fakultas Kedokteran, Fakultas Bioteknologi, dan Pusat Riset Modern. Di dalamnya ada laboratorium canggih yang bisa melakukan banyak hal, termasuk teknologi biologi yang maju. Bukan hanya itu, James Riyadi juga mendirikan jaringan rumah sakit Siloam Hospitals, rumah sakit modern yang punya peralatan super canggih. Di rumah sakit ini ada pusat kanker, dikenal sebagai Mohtar Riyadi Institute for Nanotechnology (MRIN). MRIN ini berdiri untuk riset kanker dan teknologi medis tingkat tinggi. Para ahli terbaik ada di sini, mulai dari dokter, ilmuwan, sampai pakar teknologi biomedis. Dengan jaringan ini, mereka punya kemampuan membuat sesuatu yang sulit dipercaya orang awam. Mengubah wajah seseorang lewat operasi plastik bukan masalah, bahkan membuat suara mirip pun bisa dilakukan dengan teknologi. Jika prostetis sederhana saja bisa, apalagi dengan kemampuan teknologi kedokteran modern yang mereka miliki. Bab 5, mengapa semua ini dilakukan? Tujuan utamanya hanya satu, menjaga kekuasaan tetap di tangan mereka. Dengan kloningan atau tiruan Jokowi, mereka bisa mengendalikan semua sisi politik, ekonomi, dan bahkan hubungan luar negeri. Rakyat tidak akan tahu bedanya, karena wajah, suara, dan gerak tubuh sudah sangat mirip. Ini bukan sekadar teori. Sejak lama,
dunia mengenal istilah pemerintahan bayangan yang bekerja di balik layar. Dan sekarang, dugaan itu semakin kuat karena semua fasilitas ada di tangan mereka. Ayat firman Allah, Allah sudah menulis peringatan ini dalam kitab Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak belukar di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat ini jelas, jangan mengandalkan manusia, apalagi manusia yang hanya menjadi boneka, karena semua yang dilakukan tanpa Tuhan akan hancur. Penting, arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus menghendaki kebenaran dinyatakan. Rahasia yang gelap harus dibuka. Tidak ada kuasa manusia yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Arahan Tuhan Yesus jelas, jangan takut mengungkap kebenaran. Bangsa ini harus kembali kepada jalan yang benar, bukan dikuasai boneka atau kloningan. Setiap orang yang percaya harus berdoa, bertobat, dan berdiri di pihak kebenaran. Karena hanya kebenaran dari Kristus yang membawa Indonesia merdeka sejati.